Nurni, mahasiswa dari Profesi Kebidanan Universitas Bakti Pertiwi Indonesia, dan dalam kali ini saya akan membuat video mengenai asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada CI lapangan saya, Ibu Bidan Devita Noveri SST, dan dosen pembimbing saya Ibu Niki Wahyuni Gusti SST STR KEP MKM. Dan mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan masyarakat semua. Terima kasih. Baiklah, untuk persiapan alat tentang video praktek pranikah, yaitu konseling pranikah dan prakonsepsi, yaitu yang pertama adalah lembar balik untuk calon pengantin. Kemudian yang kedua, meteran untuk mengukur lingkar lengan atas, kemudian tensi, tem atau untuk mengukur suhu, dan lembar kertas untuk calon pengantin, dan buku catatan serta pulpen. Baiklah, inilah alat-alat yang akan kita persiapkan tentang video konseling pranikah. Alam, masuk. David Edo, berapa umur David? 30. Nah, lapas usia 24 ke 30 tahun, no? Sini, timbang dulu. Junita, tapi Jun. 46,1. Kartu kau kan lapor, Pak. Oh, disuruh lebih sini. Golongan darah nggak tahu? B. Nah, jadi persiapan bulan depan. Tanggal berapa sih sekarang? 31 ya? Nah, jadi memang sebelum kita menikah, memang ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Nah, salah satunya yang pasti adalah kesehatan reproduksi antara wanita dan pria. Nah, kita tahu belum? Ini kanan tiga nih kan, nah ini adalah organ reproduksi perempuan. Nah, jadi harus dijaga. Kenapa harus dijaga? Karena memang yang pertama kita harus mempersiapkan kehamilan. Artinya kehamilan kita sangat tergantung dengan bagaimana kita menjaga alat reproduksi kita. Nah, di sini ada rahim kita, tempat bayi, rahim, di rahim, kemudian ada tempat kencing. Nah, ini yang harus kita jaga dari kebersihan yang utama untuk perempuan. Kemudian ada juga untuk reproduksi laki-laki. Nah, nih, nah kalau laki-laki kenapa kita harus menjaga? Ya pasti harus kita jaga. Apalagi kita harus menjaga makanan seimbang, kita harus jaga makanan seimbang. Kemudian nih, sperma juga bagus untuk memproduksi persiapan kita hamil. Jadi harus kita persiapkan benar-benar. Kemudian inilah yang harus dijaga agar kita nanti ada penyakit misal prostat. Nah itu yang harus dijaga untuk laki-laki. Nah belum suntik tete ya. Nah ini suntik tetenya ini nanti di puskesmas, karena di puskesmas yang ada untuk vaksinnya. Jadi nanti setelah ini di puskesmas itu hari Selasa dan Kamis untuk pemeriksaan jatim untuk suntikannya. Nah kemudian apalagi yang harus kita persiapkan yaitu kondisi hamil. Gizinya tadi bagus jadi bagus gizinya untuk nilainya 25 kan, 25. Kalau yang kayak itu ada kurang energi itu 23,5 cm. Kalau Junita tadi 25 cm bagus, baik. Nah apalagi yang harus diperhatikan itu adalah anemi, pemeriksaan HB juga harus dilakukan di puskesmas. Ya nanti pemeriksaannya itu hari Selasa. Nah hari ini kan hari Senin, bisa hari Kamis nanti ke puskesmas atau besok ke puskesmas. Kemudian apalagi yang harus kita perhatikan yaitu sebelum menikah
meyakinkan bahwa memang tidak ada infeksi menular seksual antara pasangan. Jadi jangan jajan sembarangan. Oh, jajan sembarangan itu tanda kutip ya, maksudnya jangan jajan sembarangan di luar karena akan berpengaruh menular kepada pasangan. Betul. Kemudian nanti pada saat kita setelah menikah harus mempersiapkan bundar kehamilan. Macam mana kita harus mempersiapkan kehamilan itu? Nah, dengan usia Junita dengan David 24 tahun dan 30 tahun itu adalah usia yang memang sudah siap menikah. Artinya kalau sudah siap menikah berarti sudah siap untuk perencanaan kehamilan. Nah, setelah kehamilan nanti harus benar-benar diperhatikan. Jangan kelak anak belas 1 tahun baru 1 tahun hamil lagi ya. Jadi harus dipersiapkan secara ini. Kemudian, nah pernikahan itu juga harus yang namanya terbebas dari kekerasan fisik, Fit. Jadi kalau menikah minta tolong jangan main fisik, Fit. Jadi kekerasan psikis, kalau marah, mancem, bentak Junita. Jadi harus benar-benar mempersiapkan dari awal. Oh, saya sudah menikah nih, jadi saya harus melindungi istri saya. Kemudian penelantaran, jadi tidak dikasih makan. Kalau David tidak dikasih ini kayak Junita, jadi jangan ya. Jadi harus memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Nah, apalagi yang harus dipersiapkan? Jadi banyak hal yang harus kita persiapkan di dalam sebelum kita membentuk rumah tangga. Nah, ini adalah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada kesamaan gender juga. Jadi ini adalah bentuk yang ketidaksetaraan gender. Artinya ada perbedaan. Oh, istri itu gawe misalnya hanya mengurus rumah tangga. Oh, nggak boleh misalnya bekerja. Boleh bekerja. Nah, suami juga bekerja, memiliki peran penting. Kemudian nih diutamakan pelabelan. Jadi ini suami katanya, oh ada boleh. Jadi sama, suami dan istri itu harus sama. Bukan berarti perempuan itu tidak memiliki peran penting, karena laki-laki dan perempuan itu sama ya statusnya. Nah, apalagi selain itu usia segini juga harus diperhatikan dengan kondisi penyakit yang harus diwaspadai. Kalau jajan sembarangan tadi apa yang efeknya? Ya itu dia, betul. HIV, kemudian anemia. Jadi makanan-makanan sebelum menikah harus benar-benar dipersiapkan. Makanan yang bergizi, kemudian riwayat keluarga juga harus tahu, oh apakah ada penyakit menular keluarga, penyakit menular misalnya gula, ya DM, kemudian apakah ada penyakit genetik. Nah, itu yang harus diperhatikan dan harus pemeriksaan ke puskesmas. Mungkin itu saja. Ada yang perlu dijelaskan? Junita sudah siap menikah ya? Insya Allah, mudah-mudahan lancar luncur sampai hari H, dan jangan lupa pesan saya untuk suntik tete tadi ke puskesmas ya. Nah, ini itu saja.